Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita sudah memasuki capture ke-34 ya di series tutorial Golang untuk pemula. Di materi video ini kita akan membahas tentang struts di Golang ya. Oke, langsung aja. Oke, struts. Jadi struts itu apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman yang berasal dari bahasa lain gitu ya kayak PHP, JavaScript dan lain-lain itu agak bingung ya struts itu apa. Nah, struts ini adalah kumpulan data field yang dideklarasikan dengan tipe data gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang array, slice gitu ya. Kan slice sama array itu digunakan untuk menyimpan banyak nilai dari tipe datanya yang sama ke dalam satu variabel ya. Nah, kalau struct ini digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dari tipe data yang berbeda ya. Jadi ke dalam satu variabel. Jadi dia bisa beda-beda ya tipe datanya. Nanti teman-teman bisa masukin misalkan name tipe datanya string, lalu nanti misalkan age integer gitu. Jadi bisa berbeda-beda tapi masukin ke dalam satu variabel gitu ya. Oke, struts adalah sebuah template ya. Jadi dia template setelah struts dibuat tidak bisa langsung digunakan. Kita bisa membuat data dari struts yang sudah kita buat. Nah, biasanya struts ini digunakan sebagai representasi dari sebuah data ya teman-teman dalam aplikasi kita. Jadi jika kamu sebelumnya nih sudah pernah belajar pemrograman berbasis OP seperti Java, PHP gitu ya, terus dan lain-lain lah. Struct ini hampir sama ya seperti sebuah objek atau kelas gitu ya. Seperti itu ya. Jadi oke, biar mungkin lebih jelasnya kita coba lihat di contohnya aja kali ya. Oke. Nah ini. Jadi ini contoh program struts. Nah ini. Jadi dia pendeklarasiannya itu caranya type keywordnya type lalu nama strutsnya apa. Ini misalkan contohnya user lalu diikuti dengan keywordnya struts gitu lah. Terus curly bracket gini ya, curly bracket gini. Nah lalu di sini teman-teman masukin nih apa variabelnya atau ininya ya, yang mau teman-teman masukin field-fieldnya gitu istilahnya ya. Nah di sini misalkan name, email, lalu tipe datanya string. Ini penulisannya bisa gini, bisa juga ke bawah gitu ya. Name string, email string itu bebas asalkan tipe datanya sama. Misalkan dia bisa satu gini. Lalu misalkan age, lalu integer. Nah seperti ini ya. Jadi dia bisa berbeda-beda tipe datanya nih. Teman-teman bisa masukin ke sini nanti ya gitu. Nah, setelah struts dibuat kan sebelumnya dia tidak bisa digunakan ya. Kita harus membuat data dulu dari si struts ini. Ini setelah deklarasi ini kita nggak bisa langsung gunakan gitu ya. Jadi kita seperti ini dulu. Kita buat sebuah variabel gitu ya. Misalkan var gitu ya. Lalu di sini variabelnya namanya user, diambil dari tipe data user ini gitu ya, si struts ini gitu. Nah lalu nanti kalau teman-teman mau ngambil misalkan ya udah tinggal user variabel ininya titik nama fieldnya gitu ya. Ini name sama dengan misalkan ubid gitu ya, user titik dua email gitu ya. Nah kita tinggal ambilin aja gitu ya. Lalu nanti kita coba cetak hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin kita coba ya di VS Code kita. Eh, kita buka VS Code-nya seperti biasa atau kita buat folder dulu ya. Misalkan namanya Go Struts gitu ya. Nah, seperti ini, Go Struts. Setelah kita buat, kita buka di dalam VS Code kita seperti biasa. Nah, kalau udah terbuka seperti ini ya, teman-teman biasa bikin filenya dulu. Kita bikin file utamanya dulu main.go. Oke, kayak gini kayak biasa. Nah, ini saya besarkan dulu ya. Gini ya. Nah, segini kali ya. Package gitu ya, seperti biasa main, lalu func main. Nah, di sini kita bikin struct-nya itu biasanya di luar ya, teman-teman di sini, di luar function main. Type keywordnya type, lalu teman-teman bebas mau pakai nama apa ya di sini ya. Ini nama structnya misalkan saya user,
lalu keywordnya struts gitu ya. Lalu jangan lupa curly bracket gini. Nah di sini teman-teman masukin misalkan kayak tadi name gitu ya. Pendapatnya apa, string gitu ya. Terus email juga misalkan string gitu ya. Lalu age itu integer gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini bisa kayak gini, bisa atau teman-teman gini aja. Misalkan malas gitu ya ngetik, nah ini bisa gini. Nah, gini bisa juga gitu ya teman-teman ya, bebas ya. Nah kita coba gini dulu aja biar beda sama contohnya. Oke, nah ini ya kita sudah membuat mendeklarasikan sebuah struct ya. Nah ini belum bisa langsung kita pakai, jadi kita harus membuat datanya dulu gitu ya, istilahnya diinisialisasi dulu gitu ya. Nih kita udah jadi. Nah di sini kita var gitu ya, user ini tipe datanya gitu, nama variabelnya gitu ya. Lalu kita ambil dari si user yang atas ya. Nah ini kita ambil dari struct ini ya, ini kita namain ini gitu ya. Oke, jadi anggap aja ketika kita membuat struct itu kita membuat tipe data baru ya teman-teman ya, dimana isinya adalah kumpulan dari field-field gitu ya maksudnya. Oke, lalu kita misalkan kita ambil user, ini nama variabel ininya ya teman-teman ya, user titik name sama dengan misalkan apa, bit gitu ya. Oke, var titik email, var user nama variabelnya titik email sama dengan misalkan teman-teman isi apa bebas. Oke, lalu user titik age ya, age-nya misalkan 30 gitu ya. Oke, nah teman-teman di sini nanti cetaknya bisa gini, println user gitu ya, kita cetak semua dulu gitu ya. Oke, kalau kita jalanin gitu ya teman-teman ya, kita jalanin di terminal, go run main.go. Nah ini hasilnya ya, ada Ubid terus ahmadmuhbid@gmail.com lalu 30 gitu ya. Jadi dalam satu ini ya kita cetaknya satu struts gini. Kalau teman-teman mau cetaknya satu-satu gitu ya, itu tinggal ini aja ya, panggil si fieldnya ya, misalkan gini ya. Nah user titik name misalkan. Nah ini tinggal user titik email, lalu ini tinggal user titik age. Nah seperti itu, jadi hasilnya nanti ke printnya dia satu-satu gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat, kita jalanin lagi go run main.go. Nah ini hasilnya ubid ahmadmuhbid@gmail.com lalu 30 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini struts kita buat dulu lalu nanti kita buat datanya. Nah ini biasanya kalau programmer Golang ini nulis nama struts-nya itu biasanya pakai tekniknya Pascal case ya teman-teman. Jadi setiap kata dimulai dengan huruf kapital ya. Jadi setiap kata awalnya gitu ya, setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Contohnya misalkan kalau misalkan lebih dari 2 kata, misalkan my struts gitu ya, lalu misalkan lagi nah jadi gitu. Jadi kata awalnya ini dimulai dengan huruf besar, Pascal case gitu ya, seperti itu biasanya sih programmer Golang. Nah ini juga nama-nama fieldnya juga meskipun bisa seperti ini gitu ya, bisa ya, tapi teman-teman biasanya dimulai dengan huruf besar gini sih biasanya, kayak gitu. Oke, ini ya teman-teman untuk struts sudah jelas ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, struts literals. Jadi sebelumnya kita sudah membuat data dari struts, tapi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat data dari struts ya, teman-teman. Jadi kayak kita kan sebelumnya udah pernah belajar map sama slice, array ya. Kan itu kita bisa membuatnya beda-beda ya caranya ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu sama juga gitu hasilnya gitu ya. Jadi kita bisa membuat dengan beberapa cara gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman
nemuin case kayak gini, jadi teman-teman udah tahu gitu. Oh ini ternyata Struts tapi dengan ininya cara pembuatannya beda gitu ya. Nah, kita bisa membuat struts dan mengisi datanya secara langsung dengan menyebutkan nama field atau tanpa menyebutkan nama field gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu ya cara membuatnya. Nah, seperti apa? Mungkin kita lihat aja langsung ya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang menyebutkan nama field ya, teman-teman. Seperti ini, misalkan kita ini kan struts yang tadi ya. Nah, kita buat lagi nih struts yang kedua gitu ya. Misalkan namanya var user 1, kita bedain nama variabelnya lalu diambil dari user. Nah, lalu bisa kayak gini nih. Kan pakai curly bracket lagi lalu disebutkan nama fieldnya. Name user 1, name user 2 gitu. Email gitu ya, user gmail.com age. Nah, cuman dia dibedainnya pakai koma gini ya. Terus di sini ada kita sebutin nama fieldnya tanpa ininya ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita sebutin ininya ya. Oke, kita langsung coba aja ya, teman-teman ya. Yang untuk menyebutkan nama field, nah kita mungkin bikin di bawahnya aja ke sini ya. Misalkan kita kasih keterangannya struct literals menyebutkan nama field. Nah, ini ya. Nah, kita bikin lagi ini ya, dari si ini lagi kita bikin variabel lagi var user 1, kita bedain namanya ya, nggak bisa sama. Ini kan udah kita pakai user. Nah, kita bikin user 1 diambil sama dengan user. Kita ambil dari user ya. Nah, di sini kita pakai curly bracket gini. Nah, ini kita ambilnya tetap dari sini ya, teman-teman ya. Ini kita ambilnya dari sini, tapi kita dengan nama variabel yang berbeda ya dari ini. User 1. Nah, di sini kita sebutkan nih, teman-teman. Misalkan fieldnya kita sebutkan name gitu ya, name. Terus nanti pakai titik 2 gini gitu ya. Lalu misalkan user string ya. Ini user 1. Nah, di sini jangan lupa pakai koma ya. Pakai koma, lalu di sini terus yang kedua apa? Email. Email titik 2 sama dengan gitu ya. User 1 @gmail.com. Nah, jangan lupa lagi koma lagi. Terus yang ketiga age titik 2. Nah, di sini misalkan kita 25 gitu ya. Jangan lupa koma lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi dia var user 1 sama dengan user ya. Bedanya ini kan pakai curly bracket sama-sama dengan ya. Terus kita sebutin nama fieldnya. Kalau ini kita gini aja, nanti kita sebutin lagi nama fieldnya. Kalau di sini nggak usah gitu ya. Nah, ini bisa beda-beda kan yang membuatnya ya, membuat structsnya gitu ya. Lalu kita print lagi sama seperti biasa, sama kayak di atas ya. mt.println lalu user 1 ya yang kita print. Nah, kita print lagi yang satu-satunya itu kan yang semuanya ya. Nah, kita sebutin lagi di sini name, lalu email, yang terakhir age gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya perbedaannya ya. Kita gedein lagi biar kelihatan seperti ini. Nah, teman-teman sebenarnya ini bisa juga tanpa var ya, kayak teman-teman bikin variabel aja sih gitu ya. Kayak gini nih misalkan. Langsung disebutin lalu di sini pakai titik 2 sama dengan gitu. Nah, kayak gini. Ini juga bisa gitu ya. Sama kayak kita membuat variabel aja gitu ya. Nanti yang contoh selanjutnya aja itu kita pakai ya. Oke, ini kalau kita jalanin ya, teman-teman. Hasilnya kita clear dulu. Go kan main.go. Nah, ini kita sama ya hasilnya ya. Nah, yang pertama mencetak semuanya user 1 gmail.com 25. Nah, ini user 1 user gmail.com dan 25 hasilnya sama ya. Seperti itu ya perbedaannya. Ini cara membuat structure ya. Ini cara pertama bisa. Ini cara kedua. Jadi kalau teman-teman nanti nemuin di contoh-contoh program yang lain kan teman-teman udah tahu ya. Oh, ini membuat structure juga gitu. Cuman caranya beda. Atau ini tergantung teman-teman kondisinya nanti mau kayak gimana, senyamannya teman-teman gitu ya. Kalau ini pakai seperti ini ya langsung gitu. Oke, ada lagi yang tidak menyebutkan nama field ya. Kita balik lagi dulu ya ke slide ya.
Nah, ini contoh struct literal tanpa menyebutkan nama field. Jadi ini lebih simple lagi. Di sini misalkan kita bikin lagi user 2 gitu ya, user. Nah, di sini tapi dia nggak nyebutin nama field. Jadi langsung nih teman-teman, langsung aja. Nah, ini perbedaannya itu aja ya. Kalau tadi kan menyebutkan nama field, ini enggak gitu ya. Cuman ini ada kelemahannya nih teman-teman. Jadi kalau misal ini harus berurut. Jadi kalau di sini kan kita name, email, age ya, berurut. Nah, nanti kalau teman-teman ubah nih urutannya, misalkan age-nya di atas gitu, suatu waktu teman-teman rubah fieldnya gitu, ini akan error gitu. Jadi kelemahannya itu memang lebih simple tapi dia ada kelemahannya gitu. Kalau saya sih menyarankan nggak menggunakan ini ya. Lebih baik yang cara kedua tadi atau cara yang pertama yang menyebutkan nama fieldnya itu lebih aman. Jadi kalau ketika teman-teman nambah nanti di sini nambah ininya fieldnya gitu ya, nambah fieldnya atau merubah ya usul itu nggak akan error. Coba kita cek aja ya biar kita nggak bingung caranya. Nah, sebentar. Oke, kita buka lagi kode editornya. Nah, di sini kita buat lagi aja ya. Di sini stretch literal ya tanpa menyebutkan nama field gitu ya. Nah, gini. Oke, kita buat lagi. Nah, kita langsung aja ya kayak membuat variabel juga bisa kayak gini, nggak harus kata ada var-nya. Misalkan langsung gini user 2. Nah, terus titik 2 sama dengan gitu kan. Kalau membuat variabel bisa ada var-nya, ada ini ya. Pakai titik 2 sama dengan ya keyword ini, sign ini. Nah, kita langsung menyebutkan di sini si ininya apanya namanya struct-nya user. Nah, kita sebutin lagi si ininya nih, si struct usernya ya. Oke. Lalu udah part user 2 titik 2 sama dengan user, lalu di sini sama seperti yang sebelumnya, cuman nggak nyebutin nama field. Nah, kayak gini. Atau bisa teman-teman karena dikit ya, bisa langsung di sini sebenarnya. Jadi disebutin aja user 2 gitu ya. Lalu jangan lupa pakai koma ya. Terus lanjutnya misalkan string user2@gmail.com. Lalu di sini umurnya misalkan 23. Nah, seperti ini. Bisa dalam satu baris gini ya, teman-teman ya. Ini hurufnya U-nya besar. User kan kita ngambilnya dari user ini. Ya, sama. Nah, ini bisa nih dalam satu baris gini. Memang kelihatan simple ya, teman-teman ya. Oke. Lalu habis itu seperti biasa, ini udah selesai seperti ini. Kita print seperti biasa ya. Kita print, kita cetak, kita ininya user 2 ya. Ini. Lalu kita sebutkan yang satu-satunya, name, email, age. Nah, seperti ini kita sebutin. Nah, udah kita coba jalanin dulu ya teman-teman buat lihat hasilnya. Untuk yang tidak tanpa menyebutkan nama field ini. Oke, kita jalanin. Kita clear dulu. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini user 2 @gmail.com 23 ya kan, hasilnya sama. Nah, kelemahannya itu kayak gini nih teman-teman ya, misalkan ini kan berurut ya di atas kita. Nah, kalau teman-teman nambah misalkan di sini apa ya, is married gitu ya, is married itu ya sama dengan boolean ya, kita coba nah kita nambahin ini nih ya, nambahin field di sini. Misalkan karena kebutuhan teman-teman nambahin ini. Nah, lihat tuh. Yang ini nggak error kan? Ini nggak error karena kita menyebutkan. Ini juga nggak error. Nah, ini error. Tuh. Jadi dia kelemahannya gitu. Kalau kita nambah dia akan error gitu. Jadi ini tidak disarankan ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang langsung nyebutin nama ininya, value-nya, lebih baik sih seperti ini ya. Lalu field value-nya, field value gitu. Jadi lebih jelas gitu ya, atau yang ini juga sama, antara ini sama ini ya. Nah, ini error kan dia kalau
gitu. Nah, terus kalau teman-teman tiba-tiba ubah juga seperti ini urutannya, misalkan edge-nya misalkan di atas gini. Nah, ini nggak error kan? Nggak error, ini nggak error. Nah, ini error lagi tuh. Dia ngebacanya user 2 dulu. Padahal di sini kan dia integer, di sini dia di sini string gitu. Jadi dia berurut. Gitu ya, teman-teman, untuk yang struct literal tanpa menyebutkan nama field ini kelemahannya seperti itu. Oke, ini kita balikin dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk materi structure. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin representasi dari data diusahakan menggunakan struct ya. Jadi karena strukturnya dia lebih bagus, ya kan? Karena strukturnya lebih bagus dibanding teman-teman disimpannya dalam sebuah array slice atau apalagi map gitu ya. Jadi teman-teman bikin seperti ini ya. Jadi ya struct, selalu nanti di sini tinggal di ini aja ya, inisialisasi aja datanya gitu ya, dibuat datanya gitu ya. Seperti ini untuk struct ya, tadi udah kita bahas semua kodenya. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke slide ya. Oke, ini dengan menyebutkan nama file tadi udah. Nah, ini kita selesai untuk materi struct ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau butuh source code-nya, teman-teman bisa ambil di sini ya, di GitHub saya. Nanti juga di deskripsi video ini saya lampirkan. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Cukup sekian dulu video dari saya untuk kali ini materi struct. Teman-teman kalau suka minta tolong like ya. Terus sharing ke teman-teman yang lain yang lagi belajar juga biar ilmunya bermanfaat, biar teman-teman yang lain juga belajar juga. Lalu kalau ada saran, kritik atau pertanyaan atau request materi itu bisa komentar aja ya di materi video manapun gitu ya. Nah, teman-teman yang suka atau nggak mau ketinggalan video dari saya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena nanti materinya terus bertambah ya. Nanti akan bertambah terus materinya. Jadi teman-teman yang mau subscribe silahkan. Oke, seperti itu dulu aja materi untuk kita kali ini. Terima kasih.